Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Arkan Fadlur Rahman dengan NIM 2304794 dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa soal percabangan dan perulangan. Saya sudah menyiapkan soal-soal tersebut, mulai dari soal percabangan, 10 soal percabangan yang terdapat dari mudah, sedang, hingga sulit. Lalu saya juga sudah menyiapkan soal perulangan mulai dari mudah, sedang, hingga sulit. Untuk video yang pertama, saya ingin membahas tentang 10 soal percabangan tersebut terlebih dahulu. Baiklah, kita pergi ke soal nomor 1. Pada soal nomor 1, kita diminta untuk membuat program yang bisa menentukan ganjil dan genap. Jadi, langkah pertama yang dalam membuat program ini adalah mendeklarasikan variabel nilai untuk memasukkan nilai atau inputan dari si pengguna. Lalu kita akan mencetak masukkan nilai dan mengscan input dari pengguna. Nah, jika nilai yang di input pengguna habis dibagi 2, maka bilangan tersebut genap, karena bilangan genap itu akan selalu habis saat dibagi 2. Dan tanda persen ini artinya merupakan operator aritmatika yang bernama mod untuk menentukan sisa hasil bagi dari suatu nilai. Misal, jika nilainya jika inputan user berisi nilai 3, lalu kita beri mod 2, maka hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena saat 3 dibagi 2 seperti ini. 2 dibagi 3 seperti yang sudah diajarkan sekolah, maka angka 3-nya akan bersisa 1. Sehingga saat hasil baginya tersisa 1 atau lebih dari 0, maka bilangan tersebut merupakan ganjil. Mari kita coba. Kita masukkan bilangan genap terlebih dahulu, maka outputnya akan menjadi genap. Lalu saat kita memasukkan bilangan ganjil, outputnya ganjil. Begitulah. Lalu kita pindah ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, kita menentukan kelipatan 5. Saya sudah menyiapkan source code untuk soal 2-nya. Nah, pada soal nomor 2, kita juga hanya memerlukan variabel nilai. Lalu kita seperti sebelumnya, kita masukkan nilai dan mengscan inputan dari pengguna. Jika nilai yang dimasukkan pengguna habis dibagi 5, maka bilangan tersebut merupakan kelipatan 5. Namun jika tidak habis dibagi 5, maka bilangan tersebut bukan merupakan kelipatan 5. Contoh, jika inputan besar merupakan 10, lalu modnya 5, maka 10 akan habis dibagi 5. Namun jika user memasukkan
misalnya 12, lalu saat di mod 5 hasilnya akan lebih dari 0. Hasilnya itu 5/12 sama dengan 2. Nah, jadi 12 yang dimasukkan pengguna saat pengguna memasukkan angka 12, maka program akan mendeteksi angka tersebut sebagai bilangan yang bukan merupakan kelipatan 5. Kita coba masukkan nilainya. Kita coba dengan bilangan 10. 10 merupakan kelipatan 5. Lalu saat kita memasukkan angka 12, 12 bukan kelipatan 5. Sama saja sih seperti tadi, hanya saja yang ini berbeda, hanya berbeda di operatornya saja. Lalu kita ke soal nomor 3, membuat pilihan menu. Sudah saya siapkan juga. Nah, pada program membuat menu kita tidak menggunakan if else lagi, tetapi kita sudah menggunakan switch, di mana switch ini akan meminta variabel apa yang akan dijadikan landasan, yang akan dijadikan acuan. Nah, karena kita meminta user memasukkan suatu input dan inputnya kita simpan pada variabel menu, maka kita menggunakan variabel menu pada switch ini. Lalu jika pengguna memasukkan 1, maka perintah yang dimasukkan ini akan tercetak. Lalu jika user memasukkan angka 2, maka perintah ini yang akan tercetak. Namun jika user memasukkan 3, perintah inilah yang akan tercetak. Nah, kita sudah menunjukkan pada user pilihan-pilihan menu tersebut. 1. Menentukan nilai ganjil. Jadi saat user memasukkan nilai 1, maka yang dijalankan adalah case 1, dan pada case 1 perintahnya adalah print menentukan nilai ganjil. Maka saat user memasukkan 1, program tulisan menentukan nilai ganjil akan muncul. Begitupun dengan kasus 2 dan 3. Lalu bagaimana kalau usernya memasukkan selain dari ketiga angka tersebut? Maka program yang akan dijalankan adalah default. Nah, program default akan dijalankan jika inputan user tidak sesuai dengan case manapun yang ada yang sudah kita tentukan. Dan pada default kita mau menjalankan perintah print input salah, sehingga akan muncul kata-kata peringatan input salah. Mari kita jalankan. Sebentar. Ada kesalahan sedikit. Kita tuliskan /n agar lebih rapi dan barisannya terpisah. Kita masukkan 1, maka yang muncul menentukan nilai ganjil. Lalu kita jalankan. Kita masukkan 2, yang muncul adalah menentukan luas lingkaran. Lalu saat kita memasukkan 3, yang muncul adalah menentukan suhu. Oke, untuk itu saja untuk soal nomor 3.
kita beralih ke soal nomor 4. Pada nomor 4 kita diminta untuk membuat kalkulator penjumlahan dan pengurangan. Kenapa saya memisahkan kalkulator penjumlahan dan pengurangan antara penjumlahan dan pengurangan dengan perkalian dan pembagian? Karena pada kalkulator perkalian dan pembagian terdapat nested if else yang akan kita bahas pada soal berikutnya. Lalu saya sudah menyiapkan soal nomor 4 dan ini adalah soalnya. Untuk soal nomor 4 kita memerlukan beberapa variabel. Yang pertama variabel bilangan 1. Jadi saat user memasukkan bilangan pertama yang akan dijalankan, inputan tersebut akan disimpan pada variabel bilangan 1. Lalu kita membutuhkan bil 2 untuk bilangan kedua untuk menyimpan nilai inputan user yang kedua. Lalu kita membutuhkan variabel operator, tipe datanya char ya. Untuk jadi saat perintah baris 12 dijalankan, yaitu masukkan operator, pilihannya tambah atau kurang. Lalu si user memasukkan perintah tambah. Nah, untuk perintah tambahnya ini akan masuk ke variabel operator. Lalu kita akan menggunakan switch case pada kalkulator ini. Variabel yang digunakan sebagai landasan switch case ini yaitu operator. Jadi jika operator yang digunakan yang diinputkan user merupakan tanda tambah, maka perintah yang dijalankan adalah tambah-tambah. Nah, %d tambah %d tambah %d, bil 1, bil 2, bil 1 plus 2. Jadi itu maksudnya apa? Nah, nanti si %d ini akan diganti dengan nilai suatu variabel. Lalu %d ini juga dan %d ini juga digantinya sama variabel apa? Kita lihat di bagian sini. Pada koma yang pertama terdapat variabel bil 1. Jadi %d yang di sebelah sini akan diganti dengan nilai bil 1. Dan sedangkan %d yang ada di sebelah sini akan diganti dengan nilai dari variabel bil 2. Lalu %d yang ketiga ini akan diganti dengan nilai dari bil 1 ditambah bil 2. Begitupun dengan kasus yang minus. Kita coba jalankan saja. Misalnya bilangan pertamanya 12, kita akan melakukan penjumlahan ditambah 3. 12 tambah 3 sama dengan 15. Lalu kita coba pengurangannya. 12 dikurang 2. 12 kurang 2 sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal 5. Pada soal 5 kita sama saja membuat kalkulator, tapi untuk perkalian dan pembagian. Sebenarnya sama saja dengan kalkulator penjumlahan dan pengurangan, namun pada pembagian terdapat nested if else. Apa itu nested if else? Yaitu if else yang terdapat pada suatu yang terdapat di dalam percabangan. Jadi sudah ada percabangan, di dalamnya masih ada percabangan. Nah, untuk yang perkaliannya sama saja dengan yang sebelumnya, namun untuk yang pembagiannya terdapat nested if else. Yang ini nih yang beda nih. Nah,
Nah, kan dalam matematika suatu bilangan tidak bisa dibagi nol. Jadi, jika kita buat persyaratan jika bilangan kedua yang dimasukkan besar merupakan nol, maka kita harus memberitahu sang user bahwa pembagian dengan nol tidak diizinkan, sehingga eh, pembagian pun dibatalkan. Lalu tapi jika bilangannya bukan nol, maka kita lakukan seperti biasa saja. Hasil, kita deklarasikan hasilnya yaitu double bilangan 1 atau bilangan 2. Double ini untuk mendeklarasikan bahwa supaya hasilnya ada komanya gitu. Hasil sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2. Lalu kita print persen D bilangan 1 bilangan 2 hasil. Ya, seperti itulah kurang lebih. Lalu kita akan mengerjakan soal nomor 5. Soal nomor 6, maaf. Nah, pada soal nomor 6 kita diminta membuat program untuk menentukan kubus. Saya sudah menyiapkan programnya dan ini adalah programnya. Jadi apa ya yang ada di sini? Nah, if else juga selain untuk membuat suatu percabangan, if else juga bisa digunakan untuk menyaring sesuatu. Misal, jika misalnya kita akan membuat program untuk menentukan kubus. Nah, kan syarat kubus itu sisi A, sisi B, dan sisi C itu semuanya sama. Nah, jadi kita tulis syaratnya jika sisi A kali sisi B kali sisi C sama dengan A kali A kali A, maka itu dapat dipastikan kubus. Dan kita jalankan perintah bahwa ini adalah kubus. Nanti input yang dimasukkan user akan masuk ke A, B, C karena saat user diminta masukkan panjang sisi kotak. Kita coba panjang sisi kotak. Misalnya sisi kotak itu 10, 10, dan 10. Maka ini kubus. Tapi jika tidak sama, ini 10, 12, 10, maka kotak tersebut bukanlah kubus. Oke. Kita lanjut soal nomor 7, menentukan jenis segitiga. Nah, jenis segitiga itu kan ada banyak ya. Tunggu, saya tampilkan dulu soalnya. Nah, kan jenis-jenis segitiga itu ada banyak ya. Ada sama sisi, ada sama kaki, ada siku-siku, tumpul, dan lancip. Nah, program ini bisa mengetahui apakah jenis manakah segitiga yang dimasuk program ini dapat mendeteksi jenis dari segitiga berdasarkan panjang sisi yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, pertama kita akan mendeteksi segitiga sama sisi. Ciri-ciri segitiga sama sisi itu nilai sisi A, sisi B, dan sisi C itu panjangnya sama. Jadi kita deklarasikan seperti ini. Jika A panjangnya sama dengan B dan B sama dengan C, maka segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi. Dan terus ini apa? Dan ini adalah
operator logika, jika yang mana logikanya itu jika satu syarat yang satu benar, syarat yang keduanya benar, maka hasilnya benar. Jika syaratnya satu benar, salah satunya salah, maka hasilnya salah. Jika syaratnya satunya salah, yang keduanya salah, benar, maka jawabannya salah. Dan jika keduanya salah, ya jelas salah. Jadi harus benar, kedua kondisi ini harus benar agar outputnya benar. Lalu kita akan mendeteksi segitiga sama kaki. Nah, ciri-ciri segitiga sama kaki itu cukup dua sisi yang sama panjang, entah itu A dengan B sama dengan C, ataupun C sama dengan A. Nah, karena kita tidak perlu karena untuk karena dalam segitiga sama kaki hanya itu syaratnya, jadi kita menggunakan operator logika atau, yang mana atau ini cukup salah satu yang benar maka outputnya benar. Jika salah satu di antara ketiga syarat ini benar, maka perintah tersebut merupakan segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Entah sisi A dengan sisi B yang sama panjang, entah sisi B sama dengan sisi C, atau C sama dengan A, berarti itu adalah segitiga sama kaki. Ingat ya, tidak perlu semua ketiga syarat ini dipenuhi, cukup salah satunya yang terpenuhi, maka program ini akan dijalankan. Lalu kita akan mendeteksi segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu seperti yang ada di algoritma, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kan sisi A nya itu bisa B bisa C, misalnya T ini segitiga A, misalkan sisi miringnya itu bisa di A, bisa di B, bisa di C. Nah, untuk berjaga-jaga dari hal tersebut, kita mendeklarasikan syarat tersebut 3 kali. Nah, jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat, atau B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi sama dengannya ini sisi miringnya. Nah, kan karena kita pakai logika algoritma atau, berarti cukup salah satu dari ketiga syarat ini terpenuhi, maka segitiga tersebut adalah siku-siku. Lalu selain ini, ada lalu kita masuk ke bagian state if. Jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka percabangan yang ini yang akan dijalankan. Nah, percabangan yang pertama adalah jika A dikali A ditambah B kali B kurang dari C, maka segitiga itu tumpul. Jadi sisi miringnya itu lebih panjang daripada sisi tegak lurusnya, maka sisi tegak lurus tersebut tidak lagi tegak lurus melainkan tumpul. Sama seperti sebelumnya, hanya berbeda di sininya saja, yaitu menggunakan operator kurang dari. Lalu jika keempat syarat ini tidak terpenuhi, berarti segitiga tersebut adalah lancip. Mari kita coba.
Misalnya sisi A nya itu 12, sisi B nya 12, sisi C nya 12, maka ini adalah segitiga sama kaki. Lalu jika sisi A nya 12, sisi B nya 12, tapi sisi C nya 10, maka segitiga tersebut segitiga sama kaki. Lalu salah satu nilai algoritma yang populer yaitu 3, 4, 5, yang berarti segitiga tersebut siku-siku. Lalu saat kita beri panjang yang berlebih pada sisi miringnya, misalnya 3, 4, 6, maka segitiga tersebut tumpul. Lalu saat kita memasukkan 2, 3, dan 4, bukan 3, 4, 1, segitiganya masih tumpul. Ya begitulah. Dan inilah soal nomor 7 yang tentang segitiga. Lalu kita akan membuat konverter suhu Celcius. Saya sudah siapkan programnya. Ini dia. Nah, kita buat dulu menunya. Nah, menunya itu pilihan pertama kita apakah convertnya mau ke Fahrenheit, ataukah di pilihan 2 kita convert Celsiusnya ke Kelvin, atau pilihan 3 exit, dimana saat user memasukkan nomor 3 maka programnya tidak jadi dijalankan. Print F, masukkan pilihan Anda. Kita menu sama seperti soal sebelumnya. Nah, jika ini perbedaannya adalah ini, di dalam case-nya terdapat program yang lebih rumit daripada sebelumnya, yang mana sebelumnya hanyalah menggunakan print saja. Pertama, print F. Misalnya user memasukkan menginputkan 1. Nah, maka case 1 yang akan dijalankan. Pada case 1, print masukkan suhu dalam Celsius, suhu input user masuk ke variabel suhu, lalu kita tentukan hasilnya, yang mana rumus Celsius ke Fahrenheit itu Fahrenheit sama dengan suhu di Celsius dikali 9 per 1 kali 1,8 ditambah 32, maka hasilnya adalah ini. Persen D derajat Celsius, yang mana persen D ini digantikan dengan suhu Celsius yang asli sama dengan persen titik 1F, yang mana persen titik 1F ini akan diisi dengan nilai dari variabel hasil derajat Fahrenheit. Lalu case 2 nya sama saja, yang berbeda hanya pada rumusnya, yang mana rumus untuk mengkonversi Celsius kepada Kelvin yaitu cukup ditambahkan 273,15. Kita coba jalankan. Misalnya Celsius ke Fahrenheit, masukkan suhu dalam Celsius 10 derajat Celsius sama dengan 50 derajat Fahrenheit. Lalu kita convert Celsius ke Kelvin, masukkan suhu dalam Celsius. Nah, ini jelas. 10 derajat Celsius sama dengan 283,15 derajat Kelvin. Untuk soal 9 dan soal nomor 10 nya sama saja. Kita lihat soal nomor 9. Yang berbeda dari kedua sebelumnya yaitu ada pada menu dan rumusnya. Karena rumusnya berbeda, maka hasilnya juga. Maka saya putuskan untuk membedakan programnya. Nah, untuk rumus
rumus untuk mengkonversi nilai Fahrenheit ke Celsius, yaitu Celsius sama dengan Fahrenheit dikurangi 32 dibagi 1,8. Nah, untuk mengkonversi Fahrenheit ke Kelvin, yaitu nilai Kelvin sama dengan Fahrenheit dikurangi 32 dikali 5 per 9 ditambah 27, 3,15. Kita coba jalankan. 10. Oh, salah. 1, 10. 10 derajat Fahrenheit sama dengan min 12,2 derajat Celcius. Kalau kita mengkonversi Fahrenheit ke Kelvin, 10 sama dengan 261,15. Beres ya. Soal 10 juga sama saja, kita langsung jalankan saja. 1, 10. Oh, Kelvin itu rata-rata di atas 250. Tuh, 26,9. 80,3. Ya, begitulah. Sekian saja untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.